Ini kita ketemu lagi dengan saya Dr. Abdurrahman. Kali ini kita bicara tentang tema yaitu administrative reform comes of age. Ya. Saya mengambil dari Girard dan oleh saya sendiri tentang bagaimana administrasi reform itu dalam konteks ini kita bicara birokrasi. Jadi bagaimana implikasinya dari teori-teori ini. Baik, kita bicara misalkan kondisi existing birokrasi masih berada dalam kondisi isu atau paradigma lama. Jadi kondisi existing birokrasi kita saat ini masih berada pada paradigma lama. Apa paradigma lama itu? Yaitu di sisi lain ada kaum reformis yang ingin birokrasi kita ini berjalan dengan begitu cepat, tidak prosedural lagi. Tetapi di sisi lain ada kaum yang konservatif, yaitu menginginkan tetap kondisi birokrasi seperti ini. Kita bisa lihat misalkan pertarungan reformasi pada prakteknya, baik di kalangan yang sering kita temukan di instansi pelayanan maupun pada skala nasional. Ada yang bergerak menuju reformasi itu cepat, ada yang orang-orang menginginkan bahwa kondisi birokrasi kita saat ini sudah baik-baik saja. Pertarungannya di situ. Bicara birokrasi lagi, kerja birokrasi secara teknis polanya belum berubah, tetapi tetap mekanis, prosedural, statis, hierarkis, dan rasional, berbasis pada anggaran. Jadi kalau tidak ada anggaran, birokrasi kita tidak bekerja. Makanya sangat begitu kaku. Jadi polanya masih sama, itu tetap mekanis, prosedural, statis, dan hierarkis, dan rasional. Kondisi soal politik hari ini, sebagian besar masyarakat menginginkan pola yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Jadi sedangkan kondisi politiknya, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, kondisi globalnya menginginkan birokrasi kita berubah, yaitu berubah pada pola yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Itu kondisi sosialnya. Nah, teknologi merubah cara pandang. Kehadiran birokrasi teknologi hari ini, ada orang yang menyebutkan hari ini memasuki masyarakat 5.0. Kemajuan teknologi sebagai hasil dari interaksi ilmiah memberikan dampak terhadap cara pandang, termasuk cara pandang terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Yang sebelumnya sangat manual, masyarakat menginginkan sekarang harus berubah berbasis pada teknologi. Telah banyak perubahan pelayanan yang berbasis teknologi, terutama dalam dunia pasar dan transformasi. Tetapi bagaimana dengan birokrasi? Apakah sudah berubah? Belum tentu. Ya sebagian sudah mulai berubah ya, tapi sebagian besar juga masih pola lama yang dilakukan. Nah, terakhir kondisi birokrasi, kondisi existing dan kondisi reformasi yang diinginkan. Pada tahapan ini materi terakhir ya. Pada tahapan ini birokrasi sudah cukup ideal dalam tataran paradigma dan konsep, tetapi pada teknis atau aplikasi terhadap pemenuhan terhadap pelayanan dasar masyarakat masih relatif jauh. Banyak masih ditemukan praktik birokrasi patrimonial, terutama menyangkut pilihan netralitas, penyusunan struktur, dan keberpihakan yang merugikan publik. Jadi sifatnya masih sangat patrimonial ya, terus masih ada netralitas yang dipertanyakan, keberpihakan yang merugikan masyarakat, terutama ketika menjelang dengan pesta demokrasi 5 tahunan. Pada kondisi reformis, misalkan pada tahapan ini kondisi yang diharapkan adalah keseimbangan dan kesetaraan sebagai warga negara. Jadi ada equal antara warga negara yang diperlakukan secara sama, semua mendapatkan perlakuan pelayanan yang sama dari negara. Praktek penyusunan struktur berdasarkan prestasi dan kompetensi, netralitas terjaga dengan baik sebagai tanggung jawab moral sosial dan mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan power ya, tapi kepentingan publik. Jadi menginginkan penyusunan struktur dalam birokrasi itu adalah berdasarkan prestasi dan kompetensi, bukan berdasarkan aset politik yang pernah dia tanamkan pada waktu kontestasi politik. Ini yang bisa disampaikan untuk season keempat ini. Nanti kita bisa lanjut pada season berikutnya. Tetap menjaga social distancing, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.